Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Semoga pada hari ini anak-anak yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jangan lupa anak-anak silahkan untuk klik absen untuk konfirmasi kehadiran di e-learning terlebih dahulu. Silahkan untuk selanjutnya anak-anak menyimak materi dari Bu Rina, kemudian anak-anak bisa melanjutkan membaca di bahan ajar. Baik, Bu Rina mengucapkan selamat mengikuti materi berikut ini. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah. 2. Adanya pemberontakan oleh kelompok Mawali dan kelompok Syiah. 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Selatan. 4. Kekecewaan para ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. 1. Ali bin Abdullah, wafat 124 Hijriah atau 742 Masehi. 2. Muhammad bin Ali, wafat 127 Hijriah atau 745 Masehi. Yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad, wafat 128 Hijriah atau 746 Masehi. 4. Abul Abbas As-Saffah, Khalifah pertama. 5. Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah kedua. Khalifah besar Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu dikenal sebagai pendiri kota Baghdad. 2. Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Yang ketiga, Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, Khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Jasa-jasa 3 Khalifah besar Daulah Abbasiyah. Al-Mansur wafat setelah menjalankan pemerintahan selama 22 tahun, yaitu pada tanggal 7 Zulhijjah 158 Hijriah atau 775 Masehi saat perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jasa-jasa Al-Mansur. 1. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur membentuk administrasi pemerintahan, yaitu mengangkat wazir sebagai koordinator kementerian, membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, kepolisian negara, dan angkatan bersenjata. Kemudian meningkatkan jawatan paus dan peranannya yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah. Kemudian menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri. Yang kedua, memindahkan kembali pusat pemerintahan ke Kufah dan mendirikan Istana Hasyimiyah II. 3. Membangun kota Baghdad dan menjadikan sebagai pusat pemerintahan baru yang kemudian kota Baghdad inilah yang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Yang keempat, penerjemahan buku-buku pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. 5. Mendirikan perguruan tinggi bernama Baitul Hikmah. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid memiliki karakter tegas, bersifat halus, toleran, pemurah, dan dermawan. Dia juga sangat mencintai ilmu pengetahuan, hingga dia memusatkan perhatian pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jasa-jasa Harun Ar-Rasyid. 1. Membentuk Dewan Penerjemah yang diketuai oleh Yuhanna bin Musawih.
Yang kedua, penerjemahan secara besar-besaran terhadap buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. 3. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan pengantar di sekolah, perguruan tinggi, bahkan menjadikan sebagai alat komunikasi umum. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki karakter dan tekad yang kuat, sabar, berwibawa, cerdas, berani, dan toleran. Jasa-jasa Khalifah Al-Ma'mun. 1. Penertiban administrasi negara. 2. Meningkatkan bidang pertanian dan perdagangan. 3. Menyalurkan dana besar untuk kepentingan penerjemah karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria bidang ilmu kedokteran, astronomi, matematika, filsafat ke dalam bahasa Arab. 4. Mengembangkan perpustakaan Baitul Hikmah menjadi pusat ilmu pengetahuan. 5. Membangun majelis Munazaroh sebagai pusat kajian keagamaan. 6. Perluasan daerah Islam. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di minggu yang akan datang dengan materi yang selanjutnya. Untuk kemudian anak-anak silahkan untuk cek penugasan KI 3 di e-learning, kemudian ikuti perintah yang Bu Rina tulis di penugasan tersebut. Terima kasih. Dari Bu Rina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.